dari 3 aset kelas yang Indonesia miliki seperti obligasi, time deposit, maupun saham, year to date yang memiliki performa yang paling bagus adalah obligasi ya, terutama obligasi USD. Memang yang memberikan return sampai dengan 13% in IDR terms. Nah, pertanyaan investor, apakah kita masuk ke reksadana atau obligasi? Nah, mungkin sebenarnya terdapat keunggulan masing-masing, tapi dalam masalah kemudahan jual beli. Nah, kalau kita lihat pasar sekunder untuk obligasi itu relatif sebenarnya kurang liquid ya, kecuali ORI. Nah, tapi jika masuk ke reksadana, itu reksadana pendapatan tetap dapat diperjualbelikan kapan saja, karena manajer investasi wajib membayar ke investor pada saat ada instruksi pencairan atau redemption maksimum 7 hari. Nah, terkait resiko gagal bayar, sebenarnya untuk obligasi maupun reksadana, dua-duanya memiliki resiko gagal bayar dalam obligasi, khususnya obligasi korporasi. Kalau kita berbicara obligasi pemerintah, mungkin resiko gagal bayar agak istilahnya tidak ada ya. Nah, kalau untuk obligasi korporasi, ketika penerbit obligasi atau emiten itu gagal memenuhi komitmennya dan gagal membayar kuponnya, nah itu terjadi resiko gagal bayar. Nilai obligasi itu bisa anjlok, bahkan tidak ada harganya sama sekali. Nah, sebenarnya resiko gagal bayar tersebut terjadi juga di reksadana, tapi perbedaannya, reksadana itu manajer investasi harus melakukan diversifikasi dengan maksimal investasi hanya satu emiten hanya 10%. Kecuali emitennya adalah obligasi pemerintah. Dengan demikian, investor reksadana baru akan kehilangan asetnya apabila 10 perusahaan swasta penerbit obligasi yang menjadi portofolio obligasi investasi itu bangkrut pada saat yang bersamaan, dan itu kemungkinannya agak kecil ya, karena ada pengaruh diversifikasi tersebut. Nah, kesimpulannya, jadi memang secara perencanaan keuangan, reksadana pendapatan tetap dan obligasi memang cocok untuk tujuan investasi dengan jangka waktu 1-3 tahun. Tapi untuk untuk produk investasi yang konservatif dan mudah diperjualbelikan dan memungkinkan pembelian secara berkala dengan nominal mulai dari ratusan ribu, memang reksadana pendapatan tetap lebih cocok dibandingkan obligasi. Nah, investasi obligasi umumnya memang dilakukan oleh investor institusi yang memiliki dana besar dan yakin dengan kualitas kredit suatu perusahaan. Kira-kira begitu, Mbak Maria. Oke, jadi kalau seandainya retail ya mungkin yang terjangkau dari sisi budget ya masuknya adalah ke reksadana pendapatan tetap ya. Sementara kalau untuk obligasi ya mungkin institusi yang besar. Tapi kan mungkin kalau dilihat dari sisi obligasi kan banyak juga nih ditawarkan juga obligasi-obligasi retail nih. Nah, seperti apa sih ini juga peluangnya bisa dimiliki oleh retail nih di luar sana, dan apa juga yang mesti harus diperhatikan? Karena juga banyak nih dari hasil calling kita ini ya banyak juga yang tanya nih jumlah investasi minimum berapa. Kalau tadi kan reksadana pendapatan tetap nih bisa dari ratusan ribu pun juga udah bisa masuk. Nah, obligasi retail pun juga sangat-sangat affordable lah ya untuk bisa masuk. Nah, ini gimana nih Mas? Mungkin bisa diceritain kalau seandainya ada opsi-opsi terkait mengenai obligasi retail ataupun juga sukuk begitu ya, sukuk retail. Nah, seperti apa nih Mas Genta? Jadi memang pemerintah itu untuk menjangkau para investor retail, pemerintah mengeluarkan namanya ORI atau obligasi retail yang itu memang minimumnya sekitar 5 jutaan rupiah, dan sukuk retail atau SR biasanya ya, itu juga dengan nominal yang sama. Nah, sebenarnya memang itu sama-sama retail. Kalau reksadana memang minimumnya lebih kecil, bisa 100 ribu. Namun kalau dari sisi perbedaan, itu mungkin hanya perbedaan di masalah minimum investasinya. Namun jika reksadana pendapatan tersebut juga masuk ke reksadana SBN pemerintah, itu memiliki resiko yang sama dengan obligasi retail tersebut. Nah, perbedaannya adalah ketika investor retail itu masuknya ke obligasi yang korporasi, yang bukan pemerintah ya, di mana obligasi korporasi itu tidak ada yang versi retail, jadi memang untuk size-nya sendiri itu harus sizable sekitar 1 miliaran.